Ya, salam para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi di siri yang kedua yang saya kutip di Yesaya 42 ayat 22 sampai 25. Jadi kemarin kita sudah bahaskan di pasal yang sama 42 tapi di ayat 18 dan 21. Jadi pada pagi Sabtu ini ya kita akan membahas di ayat 22 dan 25. Nah, ini siri yang kedua. Ya. Jadi tema kita masih sama. Ya, belajar mendengar lebih baik dari banyak bercakap. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan pembahasan ini atau perkongsian firman Tuhan ini ya supaya boleh menjadi berkat ya kepada kita semua, karena perkara ini sangat-sangat penting bagi umat percaya. Ya. Jadi mari kita lihat di ayat firman Tuhan kita ayat 22 sampai 25. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirompak. Mereka semua terjebak dalam goronggongan dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mahu memasang telinga kepada hal-hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar, maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi hari Sabtu ini Tuhan, hamba ini terus berdoa dan terus memuliakan Engkau, mengaku Engkau, memuji, menyembah Engkau lewat perkongsian firman Tuhan. Tuhan, pada pagi ini hanya Engkau tempat sandaran hamba ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya banyak orang di luar sana yang akan diberkati oleh perkongsian ini. Tuhan Bapa Surgawi, berilah telinga rohani kepada setiap pendengar yang berada di luar sana, supaya mereka menjadi pendengar yang baik, pendengar yang akan memberkati orang lain juga, dan biar firman ini menjadi berkat bagi banyak orang dari pribadi lepas pribadi. Tuhan, pakai hamba ini dengan cara yang luar biasa. Pakai bibir bicara hamba ini, biar setiap firman ini Tuhan berada di ujung lidah hamba ini Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang berhak menerima pujian, penyembahan, kemuliaan daripada hamba ini lewat daripada perkongsian firman Tuhan ini, supaya memberkati anak-anakmu yang berada di luar sana dimanapun mereka berada, yang akan menyaksikan firman ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita masih bertanya-tanya atau tertanya-tanya. Ya.
Kenapa orang Kristen ini terlalu mudah diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai pengajaran, sehingga akan banyak mereka yang terpengaruh, ya, pengajaran-pengajaran yang berada di luar sana. Nah, persoalannya sekarang ini bukan lagi masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka yang boleh mengganggu gugat iman mereka. Tapi masalah yang terutama di sini adalah ceteknya pemikiran kita, ceteknya pencarian kita akan jawaban-jawaban kepada setiap persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di luar sana. Nah, ini yang membuatkan kita boleh diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu, ya, yang berada di luar sana. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, seperti mana baru-baru ini yang setelah saya cek di laman sosial saya, YouTube saya, sangat sedikit orang yang melihat atau mendengar khotbah saya. Ya, mungkin saya ini adalah orang baru di dalam YouTube, berbanding dengan orang-orang lain yang paham tentang, ya, media massa, tentang pelayanan-pelayanan YouTuber ini. Ya, mereka pandai edit dan sebagainya. Mungkin itu yang menyebabkan mereka, ya, menjadi berkat. Setiap perkongsian itu menjadi berkat. Ya, kalau saya lihat perkongsian acara memancing, ya, acara kanak-kanak, kehidupan kanak-kanak, ya, persekolahan, ya, macam mistik-mistik, cerita kebal, ya, orang-orang yang memiliki ilmu hitam dan sebagainya. Nah, cerita-cerita seperti ini kan sangat menjadi perhatian dan view-nya jutaan orang, dan sehingga kan boleh buat bisnis melalui channel YouTube ini. Tapi saya tidak terpikir sejauh itu. Ya, karena tujuan utama saya mengungsikan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, kesaksian-kesaksian di dalam channel saya dalam merupakan untuk memberkati orang lain. Ya, bukan bertujuan untuk bisnis sebenarnya. Nah, namun yang pasti saya telah belajar, ya, di setiap perkongsian saya. Kalau saya kongsikan khotbah, tiada, ya, penontonnya. Bukan tiada, ada penontonnya, nah sedikit saja yang subscribe, ya, yang mengungsikan hanya sedikit saja. Tetapi kalau saya kongsikan tentang hal-hal dunia yang berkaitan tentang, ya, perayaan Dayak, ya, ilmu sihir, kekebalan Dayak, tim Dayak ini, oh wah, ratusan orang melihat dia. Boleh mencapai 300 lebih orang. Menjadi perhatian. Kalau saya mengungsikan yang kerasukan syaitan, ya, cerita-cerita kawan-kawan di luar sana, ya, sebenarnya kan saya bukan kongsikan untuk percaya dengan benda itu. Memang pun patut dipercayai, ya, karena benda itu memang ada. Tapi pada masa yang sama saya tidak mau, ya, cari famous karena itu. Tapi saya sedang memberi kesaksian bahwa kalau ada Tuhan, ya, yang sedang menopang kita dan menolong kita, sudah pasti tidak kurang juga adanya iblis yang sedang bekerja, ya, di dalam kehidupan manusia ini. Kalau ada Tuhan yang sedang menopang, sedang menolong manusia, itu sudah pasti iblis juga ada. Nah, ini yang saya maksudkan. Mari kita lihat, ya, kenapa saya masih berbicara tentang belajar mendengar lebih baik dari banyak cakap. Belajar mendengar lebih baik daripada banyak cakap. Sebab manusia ini seperti ini. Ya, kadang-kadang kan banyak bercakap, walaupun dia sendiri tidak tahu adakah perkataan percakapan dia itu ada arti, boleh menjadi berkat atau bagaimana. Tapi bila di sisi mendengarnya, mereka tidak, ya, memperhatikan itu sebagai, ya, satu anugerah yang terbaik, satu peluang yang terbaik, ya, berkat-berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan mau kongsikan lewat daripada hamba Tuhan atau lewat daripada seseorang,
untuk menjadi berkat kepada kita itu tidak diperhatikan. Sebab telinga ini juga menjadi pemerhati. Apabila kita mendengar, kita sedang memerhatikan apa yang kita dengar. Nah, namun mereka suatu bangsa yang dirampok, mereka semua terjebak dalam geronggangan dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka tidak menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Nah, ini merupakan didikan Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, apa yang berlaku kepada orang-orang Israel? Memang digenapi semua ini. Mereka dijara, dirompak, diperbudakkan. Ya. So, kalau kita melihat keseluruhan firman Tuhan ini kan, ia berbicara tentang nasihat sebenarnya. Tulisan-tulisan Yesaya ini ditujukan kepada umat Israel. Ya, merupakan satu didikan Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel. Dan sebab itulah, ya, walaupun ia menulis dalam bahasa-bahasa klasik, ya, ataupun bahasa-bahasa sajak atau bahasa-bahasa sastra, ya, ia sebenarnya sedang berlaku dan akan berlaku nasihat-nasihat ini. Bahkan sudah terjadi. Ya. Jadi orang-orang Israel ini walaupun diraja, dirampok, walaupun terjebak dalam berbagai-bagai permasalahan, dipenjarakan, ya, bermacam-macam cara Tuhan untuk mendidik, mengajar mereka ini, supaya mereka mengerti, supaya mereka mendengar firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Ya, jadi ini cara Tuhan mendidik bangsa ini. Bukan berarti Tuhan memilih bangsa ini, Tuhan memanjakan mereka, tidak memberikan satu didikan yang kasar kepada mereka. Kelihatan kasar sebenarnya. Itulah cara Tuhan mendidik bangsa. Jadi kalau mereka memiliki hati yang kasar, pikiran yang kasar, pikiran yang buta, hati yang buta, telinga ini yang tebal, ya, kupingnya tebal, susah firman Tuhan menembusinya. Nah, ini cara Tuhan mengajar mereka, mendidik mereka, dan ini juga seringkali berlaku dalam kehidupan orang percaya. Namun mungkin kita tidak sadar kenapa Tuhan membenarkan masalah ini terjadi dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kan banyak orang percaya mereka kuat pada mulanya, tapi bila dicobai dengan masalah keuangan, ya, dengan masalah rumah tangga, dan berbagai-bagai lagi pencobaan, itu yang membuatkan mereka mudahnya mereka jatuh. Sebenarnya jarahan-jarahan seperti itu, didikan seperti itu, teguran-teguran seperti itu, ya, tidak semestinya karena ia datang daripada iblis saja. Sebab saya mau kembali kepada Ayub. Kadang-kadang ia dibenarkan. Tuhan memakai cara iblis mengganggu, menjatuh kita. Ya, so kalau kita melihat di kitab Ayub, iblis itu meminta izin kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus sadar di sini. Kita perjanjian baru atau perjanjian lama ini iblis belum dihukum lagi. Bahkan iblis diberi peluang. Ya. Iblis diberi peluang sebenarnya. Mungkin kita berpikiran sekarang ini kan iblis tidak ada lagi peluang untuk berjumpa dengan Tuhan atau bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi kalau kita melihat Ayub, apa yang dikatakan oleh kitab Ayub, iblis itu ada peluang untuk berjumpa dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, kita harus sadar di sini, iblis itu belum dihukum lagi. Kalau ada orang mengatakan iblis tidak peluang lagi berjumpa dengan Tuhan, ya, iblis lagi tidak ada peluang lagi mengganggu manusia karena iblis itu berada dalam neraka. Nah, mungkin tafsiran salah. Kalau iblis sudah berada dalam neraka sekarang ini, tiada lagi iblis dalam dunia ini. Kita tidak perlu lagi ada gangguan daripada iblis.
Tapi kalau oleh karena iblis masih ada di dalam dunia ini, dan sebab itulah iblis masih mengganggu kita dengan pencobaan-pencobaan seperti mana yang berlaku kepada Ayub. Nah, kita harus ingat di sini bahwa selagi kita hidup ini, kita tidak terlepas daripada pencobaan-pencobaan. Dan sebab itulah pencobaan itu berlaku kepada orang-orang Israel. Ya, dan saya percaya mungkin 100 kali lipat firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan kepada orang-orang Israel, supaya mereka mengerti, memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi mereka lebih memilih, ya, bisikan-bisikan iblis. Ya, iblis juga tidak mau mengaku kalah di situ. Nah, ini normal dalam kehidupan manusia. Ya, memang ini perjanjian antara Tuhan dengan iblis. Sebelum iblis dihukum di dalam azab neraka bersama-sama dengan manusia yang ditariknya, dipengaruhinya, ya, Tuhan hanya ada kuasa menghalang iblis itu. Melalui siapa? Melalui manusia itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang ini, kenapa iblis tak mau lari dalam kehidupan kita? Karena apa? Ya, sebab kita mau bekerja sama dengan iblis. Kalau kita mau bekerja sama dengan iblis, itulah iblis bermain di situ. Tapi kalau kita tidak mau bekerja sama dengan iblis dan kita mau bekerja sama dengan Tuhan, sudah pasti iblis akan lari daripada kita. Dan sebab itulah kenapa berlakunya ini. Apa yang dikatakan oleh Yesaya. Orang Israel diraja, dirampok. Ya, mereka terjebak dengan permasalahan, ya, dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Ya, kalau sudah aturan Tuhan begitu, rencana Tuhan seperti itu, mereka harus dicoba seperti itu. Perlukah mereka berani mengatakannya, kembalikan kepada kami segala sesuatu yang hilang dalam kehidupan kami? Tidak mungkin. So, itu kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan, ya, di awal jarahan, di awal didikan Tuhan di zaman Yesaya ini, ya, orang-orang Israel bukan 100% terlepas daripada musuh dia. Kadang-kadang mereka masuk di dalam genggaman musuh apabila mereka berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan membenarkan permasalahan itu untuk mendidik dan mengajar mereka. Nah, ini cara Tuhan. Ya, dan sebab itulah kan saya juga tidak berani mengatakan bahwa iblis itu sedang dihukum sekarang. Dia berada di neraka. Ya, adanya tafsiran-tafsiran, ya, orang-orang percaya seperti itu. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau iblis itu berada dalam neraka sekarang ini, perkara ini tidak akan terjadi. Mereka tidak akan dijarat, tidak akan dirompak, dan tidak terjebak dalam permasalahan. Ya, mereka tidak akan dipenjarakan, ya, menjadi jarahan, dan mereka, ya, mungkin dilepaskan. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, mereka tidak dapat melepaskan diri. Ya, mereka juga menjadi rampasan. Dan tidak seorang pun yang berani mengatakan kembalikan segala sesuatu yang hilang dalam hidup kami. Ya, kenapa? Ya, ini harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Nah, itulah yang berlaku kepada orang-orang Israel di zaman itu. Mereka dididik Tuhan dengan cara seperti itu, supaya mereka mengerti, memahami kehendak Tuhan. Ayat 23. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal-hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Nah, sebab itulah adanya firman Tuhan, adanya tulisan para nabi untuk memperingati kaum Israel dan orang-orang percaya sehingga ke hari ini. Ya, mungkin perkara ini akan terjadi dan memang sudah terjadi. Dan mungkin perkara ini akan terjadi di zaman kita dan di masa yang akan datang. So, apabila kita membaca firman Tuhan ini, kan satu imajinasi kita.
bahwa firman Tuhan ini sedang menolong kita, memberi pengertian kepada kita, supaya kita tidak terjebak dengan dosa-dosa, permasalahan-permasalahan yang akan berlaku di masa yang akan datang. Sebab itulah firman Tuhan mendidik kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari pada saat ini di ayat 23 ini kita merenungkan bersama. Apakah yang harus kita lakukan supaya kita memperhatikan masa depan kita? Masa depan kita. Masa depan kita ini bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan. Ada kita miskin, hidup susah, ada kita jatuh dan sebagainya. Tuhan yang menentukan. Sebab itulah apabila kita membaca firman Tuhan ini, kita sedang berimajinasi. Nah, imajinasi kita sebenarnya ini, sekiranya kita tidak bersama dengan Tuhan, sekiranya kita tidak menghormati, mengikuti perintah-perintah Tuhan, sudah pasti masa depan kita gelap. Nah, banyaknya orang percaya, orang Kristen jatuh karena mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang mau masang telinga? Kata Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel. Kepada hal ini yang mau memperhatikan dan yang mendengarkannya untuk masa yang kemudian. Nah, kita jangan artikan dulu perkara ini akan berlaku di masa kemudian atau di masa yang akan datang. Ya, so firman Tuhan ini luas. Dia memberi pengertian kepada pembaca dia. Ya, supaya kita lebih mengerti dengan luas didikan ajaran Tuhan itu. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki kita memasang telinga, memperhatikan setiap firman-Nya. Supaya di masa kemudian hari, ya, kita sudah ada perisai firman Tuhan yang akan menolong hidup kita, memberi pengertian kepada kita. Sebab jejak di sini ini adalah jejak kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang kita ikuti. Sebab firman Tuhan adalah perisai yang terpenting dalam kehidupan rohani kita dan masa hadapan kita. Ayat 24. Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang ditunjukkannya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas? Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan mau mendidik keluarga Yakub ini, atau Israel ini, kaum Israel ini, mau mengajar mereka, ya, supaya mereka menjauhi dosa. Israel kepada penjara, bukankah itu Tuhan? Didikan, carahan, nasihat, teguran itu semua datang daripada Tuhan untuk kebaikan kaum itu. Sehingga karena didikan dan ajaran itu berjalan dalam kehidupan orang percaya. Sebab itulah Tuhan memberi kita dua kuping ini, dua telinga ini untuk mendengar firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan supaya hidup kita terbela. Itu tujuan utama dia yang harus disadari oleh orang percaya. Nah, saudara, sebab kepadanya kita telah berdosa, kata firman Tuhan. Kita telah berdosa. Sejak semulanya kita sudah berdosa, lewat daripada manusia pertama itu. Sehingga hari ini dosa itu diwarisi. Siapa yang tak percaya adanya dosa warisan, dia tak perlu bertobat, karena dia tidak berdosa. Sebab itulah Yesus mengatakan, masa Yesus melepaskan perempuan yang direjam dengan batu karena kedapatan berzina. Siapakah di antara kamu semua di sini yang tidak berdosa? Orang pertama itulah yang melempari perempuan ini batu. Itu berarti semua orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan tiada seorang pun benar di dalam dunia ini. Seluruh manusia berdosa, telah melakukan dosa dan sudah mewarisi dosa. Mari kita lihat anak-anak kecil. Adakah dari kecil mereka ini boleh melakukan perkara yang baik? Belum tentu. Ya, itu sebab dia lahir saja dia menangis, dia meraung, dia makin membesar, makin banyak kejahatan yang dilakukannya. Itulah manusia. Nah, itulah warisan dosa secara daging yang lewat daripada alam roh yang bekerja dalam daging manusia itu. Nah, kita harus sadar tentang perkara ini. Dan sebab itulah, dan orang yang tidak mau mengikuti
jalan yang telah ditunjukkannya, dan pengejarannya orang tidak mau mendengar. Nah, ini orang-orang terjebak dalam permasalahan ini. Ya, kalau tidak mau mengikuti jalan Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau belajar kesaksian daripada orang lain. Ya, karena itu saja jalan keselamatan. Sebab itulah Tuhan memberikan gerejanya di zaman akhir ini untuk mendidik, untuk mengajar, membawa orang pada jalan kebenaran. Ya, khususnya para hamba Tuhan ini dididik, diajar oleh Tuhan, supaya mereka melakukan kebenaran dan hidup benar di hadapan Tuhan, supaya terjaminnya keselamatan gereja Tuhan di zaman akhir ini. Itu salah satu daripada tujuan dia. Kenapa ada masalah yang akan timbul, yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dan dari sekeliling, tapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Jadi mari perhatikan jarahan didikan kepada orang Israel ini. Ya, peperangan hebat berlaku dan sebagainya dalam kehidupan kaum Israel itu. Ya, tapi mereka tidak sadar kenapa benda-benda ini terjadi, dibenarkan oleh Tuhan. Sebab pendengaran mereka ini tebal, kuping mereka ini susah mau mendengar firman Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab itulah hidup mereka merasakan berada dalam kegelisahan, berada dalam penjara. Ya, sebenarnya kan mereka tak pernah merasakan bebas. Kalau mereka hidup di dalam Tuhan, mereka akan merasa bebas seperti burung yang dilepaskan daripada sangkarnya. Tetapi mereka tidak merasakan itu. Karena apa? Mereka diikat dengan dosa. Nah, itu sebab selalunya mereka membuat Tuhan itu sedih, Tuhan itu marah, beragam dengan mereka dan sebagainya. Nah, kita jangan lupa perkara ini harus terjadi. Sekali lagi saya ulang, sebab adanya pekerjaan iblis. Ya, sebab itulah kita perlukan Tuhan dalam hidup kita ini. Ya, sebab di akhir firman Tuhan itu, tetapi ia tidak menginsafinya, katanya di sini. Dan ia membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Ini merupakan satu nubuatan yang telah berlaku dan mungkin akan berlaku di masa yang akan datang lagi. Ya, kalau kita melihat sejarah gereja, ya bukan saja bangunan yang dibakar, banyak orang-orang percaya dibakar, dibunuh dengan cara seperti itu. Supaya di zaman akhir ini kita menginsafi perkara-perkara ini. Ya, kita menginsafi, kita bertobat, kita melakukan dan memperhatikan melalui pendengaran dan penglihatan kita tentang kebenaran firman ini. Karena tiada satupun kuasa dalam dunia ini yang dapat membela hidup kita, menolong hidup kita. Sebab itulah firman Tuhan yang mendidik kita. Buka telinga, buka mata, luas-luas sebaik mungkin, supaya kebenaran firman Tuhan dapat masuk dalam telinga, dalam pikiran kita, masuk melalui mata kita, masuk di pikiran kita dan pergi ke hati, dan akhirnya dapat dilakukan dengan tindakan. Itu yang seharusnya yang harus kita pikirkan tentang perkara ini. Itu yang seharusnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita sudah hampir 30 menit. Sudah 28 menit kalau tak silap saya. Ya, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini di Yesaya 42 ayat 22-25. Ini adalah siri yang terakhir, siri yang kedua, yang bertemakan belajar mendengar lebih baik daripada banyak cakap. Ya, jadi mari pada saat ini, dorongan dan nasihat saya, kita belajar mendengar dan kurangkan banyak bercakap. Ya, banyak cakap ini kadang-kadang kan tidak dapat memberi manfaat dalam kehidupan kita. Ya, dan orang yang kurang bercakap tapi banyak berpikir, ya, kadang-kadang ia memberi motivasi yang baik. Sebelum dia cakap, pikir, benarkah ini? Mendatangkan berkatkah ini?
Tapi kadang-kadang orang banyak cakap tanpa berpikir. Nah, itu yang jadi masalahnya. Ya, jadi mari pada saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja yang dikasihi Tuhan, para pemimpin yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dan kita akan bertemu esok di tema yang lain yang untuk memberkati para sahabat lain melalui pelayanan channel YouTube saya. Ya, jadi saya Pastor Legobin ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada followers, para penonton yang masih setia menonton channel ini, dan juga kita masih menyambut perayaan Tahun Baru Cina yang bagi yang bekerja mungkin berakhir pada esok, dan hari Senin sudah ramai yang pergi bekerja. Jadi saya ucapkan pada hari ini juga yang masih membuka gereja di Johor atau di seluruh Malaysia ini selamat beribadah, khusus yang beribadah pada hari Sabtu siang atau malam. Terima kasih dan Tuhan memberkati kalian.